Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selanjutnya kita membuka buku fikih di halaman depan ya, halaman 4 tentang pendalaman materi memahami pentingnya sholat berjamaah. Sebelumnya di semester 1 kita sudah mengulas tentang sholat wajib bagi umat Islam. Ya, sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sendiri terdiri dari perkataan dan perbuatan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Perkataannya yaitu membaca ketika takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, membaca ketika ruku, ketika iktidal, membaca sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir, selanjutnya salam. Perbuatannya yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, terus ruku, pergerakan iktidal bagaimana sujudnya, duduk di antara dua kaki ya. Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Terus salam itu kepalanya tuh menoleh kemana. Nah, itu adalah perbuatannya. Sholat wajib dilaksanakan pada waktu tertentu. Sholat wajib disebut juga dengan sholat fardu. Sholat fardu dalam sehari semalam ada 5. Jumlah rakaatnya tiap-tiap sholat ada yang berbeda, ada yang sama. Seperti di semester 1 kemarin ada lagu ya. Ada lagu untuk menghafalkan macam-macam sholat dan rakaatnya. Sholat subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, itu lirik lagu yang nanti akhirnya kalian kalau menghafalkan kan bisa cepat. Nah, jumlah kesemua rakaat di dalam sholat fardu yang kelima tadi ada berapa cah? Ya, ada 17. Nah, sekarang kita melanjutkan ke tentang sholat berjamaah. Sholat fardu lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Pahala sholat berjamaah lebih besar daripada sholat sendirian. Pahala sholat berjamaah 27 derajat. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul jama'ati afdulu ala sholatil faddi bisab'i wa isrina darajah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Riwayat Bukhari Muslim. Islam tidak hanya mengajarkan sholat wajib, Islam juga menganjurkan sholat sunnah. Sholat sunnah jika dikerjakan mendapat pahala cah, jika ditinggalkan tidak berdosa. Karena apa? Karena itu adalah sholat sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi Islam menganjurkan sholat sunnah. Ya, kita bisa belajar sholat sunnah karena dianjurkan. Sholat sunnah biasanya dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu apa sobat? Munfarid itu adalah sholat yang dikerjakan sendiri, tidak berjamaah. Tetapi ada yang dikerjakan secara berjamaah juga. Nih contohnya di halaman 5 itu ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan dikerjakan secara berjamaah. Contoh-contohnya nih, sholat yang dikerjakan secara munfarid yaitu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk masjid, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istikharah, dan sholat sunnah duha.
Yang dikerjakan secara berjamaah itu antara lain: 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, yang ketiga adalah sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan, yang insya Allah sekitar 90-an hari lah kita ketemu dengan bulan Ramadan. Mugi-mugi, amin. Yang keempat, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kelima, sholat istiqo atau sholat minta hujan. Nah, ada juga tentang keutamaan sholat berjamaah, Cahya. Bisa berjamaah di rumah, berjamaah di masjid atau musola. Nih contohnya, keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah sebagai ajang silaturahmi. Semua umat muslim ya bertemu dengan muslim laki-laki, yang perempuan bertemu dengan muslim perempuan, mengikat silaturahmi. Selanjutnya, dilipat gandakan pahala sholatnya. Sholatnya tadi yang kalau sendirian tidak sama dengan sholat berjamaah, yaitu 27 derajat. Selanjutnya, langkah kakinya ke masjid atau ke musola adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Selanjutnya, didoakan oleh malaikat dan diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucapkan amin bersama malaikat. Dijauhkan dari siksa api neraka, mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya pasti di awal waktu. Ketika kita sholat berjamaah di masjid atau di musola, mendengarkan adzan, kita bergegas ke masjid atau ke musola. Setelah iqomah, kita sholat berjamaah. Berarti sholatnya di awal waktu. As-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya. Ya, enak, pahalanya besar. Nah, itu adalah beberapa ulasan dari pentingnya sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga yang dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya anak-anakku ada sedikit tugas ya. Ada sedikit tugas di halaman 6, ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalian bisa simak video yang barusan Pak Chandra terangkan ya tentang keutamaan, atau kalian bisa mencari di buku-buku atau di browsing ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa agar kesehatan kita, apa yang kita lakukan setiap hari bersama orang tua, akan mendapat rahmat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Semangat anak-anak ya. Min 1 Blitar, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.